Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minatul umat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk, bagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita sejenak merenungkan tentang kehidupan yang kita jalani ini, maka yang terpenting adalah selamat sebetulnya itu. Selamat di dunia dan di akhirat. Keselamatan itu begitu penting, sehingga kalau kita ketemu dengan siapa saja yang kita kenal, yang ditanyakan adalah keselamatan, sehat, dan selamat. Selamat ini menjadi penting sekali dalam kehidupan kita ini. Bukan kekayaan memang perlu, tapi apa artinya kaya kalau kita tidak selamat? Jabatan tinggi memang perlu, tapi apa artinya jabatan tinggi itu kalau kita tidak selamat? Pekerjaan yang menghasilkan uang banyak itu perlu, tapi apa artinya kalau itu tidak selamat? Maka lalu kita sholat, kita menjalankan puasa, kita zakat, kita haji, dan seterusnya. Itu adalah agar kita ini selamat sebetulnya. Maka setiap kita sholat, selesai sholat, kita juga berdoa, mudah-mudahan kita dikasih keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan, salamatan fiddin. Jadi kita ini selalu memohon keselamatan sebetulnya hidup di dunia ini. Hanya ibu dan bapak-bapak sekalian, seringkali kita ini, manusia ini banyak yang tidak sadar akan itu. Seringkali kita ini lupa akan keselamatan dalam kehidupan ini. Kita ini hidup di dunia ini juga tidak lama. Kita tidak usah diberitahu, sudah tahu bahwa usia manusia itu 70, 80, apalagi 90 itu sudah panjang. Sudah panjang. Saya ini sudah 70 lebih berjalan.
menjadi 71. Ya. Terasa belum lama juga itu 70 tahun ini. Itu semua sebetulnya yang penting itu adalah keselamatan. Dan tadi saya katakan, kita ini tidak begitu sering, manusia itu tidak sadar akan kehidupan ini. Padahal kalau kita mau sejenak merenung, gitu, merenungkan tentang kehidupan kita ini dari mana? Lalu kemudian kita ini sedang di mana? Kok ada di sini kita ini? Dan ternyata kita nanti akan kembali lagi ke tempat asal. Kita nanti akan kembali ke tempat asal. Di agama kita ini jelas sekali memberikan tuntunan tentang itu. Kita disebut dengan ummatan wahidah. Ada ummatan wasyatan. Lalu kemudian ada khairul ummah. Ummatan wahidah. Ummatan wasyatan. Lalu ada khairul ummah. 3 hal ini ada di dalam Al-Quran. Istilah ini dikatakan bahwa kita ini adalah umat yang satu. Kapan dikatakan sebagai umat yang satu? Ketika kita ini masih berkumpul, sebelum kita terlempar, istilahnya terparing. Bahasa Indonesia itu terparing, terlempar ke tubuh kita masing-masing ini. Dulu kita itu umat yang satu sebetulnya. Umat yang satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Asalnya satu kita ini. Tuhannya juga satu. Nanti seharusnya juga bisa kembali lagi. Maka lalu kemudian kita ini saudara sebetulnya semua itu. Dari asalnya yang satu itu kita ini saudara sebetulnya. Tatkala kita bicara ruh, tatkala kita bisa bicara jasmani, kita ini memang dari ibu dan bapak. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hai manusia, aku jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dengan menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, agar kita semua saling kenal mengenal. Lalu ditutup ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu yang fisik. Tapi yang dari sisi ruhani kita ini dari satu. Lalu kemudian kita masuk roh ini, ya, yang dari umat yang satu itu, lalu kemudian kita masuk di tubuh kita masing-masing.
itu menjadi umatan wasaton. Umat yang ada, umat pertengahan, berada di tengah-tengah kita ini, di dada kita masing-masing. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Sebagaimana aku jadikan kau umat pertengahan. Yang sekarang ini rupanya didefinisikan umatan wasatan itu umat yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrim katanya. Ada ulama yang menjelaskan menurut hemat saya itu lebih tepat. Umatan yang ada di tengah-tengah, tidak terlalu atas kiri. Roh itu sebetulnya. Roh yang ditiupkan di masing-masing dada kita ini adalah umatan wasyaton ini. Dan roh yang disebut dengan umatan wasyaton yang ada di tengah-tengah diri kita itu nanti harus kembali. Kembali kemana? Kembali ke asalnya. Tidak semua orang bisa kembali. Kita ini berasal dari zat yang suci. Ialah Allah. Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya. Saya selalu ditegur. Kalau ngomong Allah kok selalu dengan Rasul. Kenapa tidak cukup Allah? Di Quran itu banyak sekali atiullah wa atiur rasul mayutiillah wa rasulahu. Jadi Allah selalu Allah dan Rasul di papan-papan masjid atau di tempat-tempat apa pertemuan atau di mana saja kalau ada kata-kata Allah, lalu di sampingnya itu ada kata Muhammad, tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua ini memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Sesungguhnya siapa saja yang berjanji dengan engkau sebetulnya engkau berjanji dengan Allah. Tidak bisa kan dipisahkan. Mayuti'ir Rasul, siapa yang taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Mayuti'ir Rasul faqat atau Allah. Siapa saja yang memisah-misahkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, saya mau iman kepada sebagian dan kafir mengingkari sebagian, itu tidak boleh. Dikatakan itu adalah ingkar, kafir. Kafir yang sebenar-benarnya itu. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan itu. Hanya mungkin karena kehati-hatian itu. Untuk membersihkan ketauhidan. Tapi sebenarnya Al-Quran memberikan pelajaran seperti itu. Nah, ini memang banyak sekali orang ingin memahami Al-Quran itu, tetapi yang kita temui memang berbeda-beda itu.
Dan dengan berbeda-beda itu dikatakan pandangan semakin luas, tapi ketika semakin luas juga semakin membingungkan. Karena itu agama ini memang sebenarnya tidak terlalu dijelaskan dalam perspektif yang begitu luas. Semakin luas semakin tidak jelas ternyata itu. Agama itu mestinya memang hemat kata-kata. Hemat kata-kata. Hanya seringkali kita suka berkata, tapi tidak tahu yang dikatakan. Ini susahnya. Kita seringkali banyak berkata, tapi tidak tahu yang dikatakan. Misalnya, saya pernah ditegur oleh seorang teman. Kenapa Pak Imam selalu mengatakan wasilah? Wasilah. Pakai perantara. Kenapa tidak langsung kepada Allah? Kok lalu harus melalui perantara kepada Allah? Bukankah Allah ini dekat? Dan kita semua bisa menjangkau. Padahal setelah saya tunjukin bahwa Quran juga mengatakan begitu. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ketika kita azan, setiap kali kita azan, saya tanya kepada kawan yang menegur mengapa harus pakai wasilah. Saya tanya, pernah enggak dengarkan? Pernah enggak azan? Pernah. Lalu kemudian kalau sampean azan, setelah azan itu kan sampean berdoa. Gimana kalau sampean berdoa itu? Apal enggak doa setelah selesai azan? Ya katakan apal. Kalau apal gimana? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Coba, datanglah Muhammad sebagai wasilah. Kok lalu sampean mengatakan tidak boleh wasilah? Ketika berdoa sampean mohon didatangkan Muhammad sebagai wasilah. Tetapi sampean kok lalu bantah. Nah, berarti sampean ngomong tapi tidak tahu yang diomongkan. Juga ada ribut perkara ada orang menyebut Yasin, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia apa tidak salah itu? Ya menurut sampean salah, tapi dia bisa dibenarkan. Kenapa benar? Coba sampean juga seringkali membaca sholawat badar. Sholawat badar itu kan sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Habibillah itu siapa? Muhammad. Rasulullah itu siapa? Muhammad. Jadi orang yang mengatakan begitu itu sadar bahwa Yasin itu adalah nama Muhammad. Toha itu adalah nama Muhammad. Karena itu kalau ada orang menyebut Yasin sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya tidak perlu disalahkan sebetulnya. Kalau sampai mengatakan Yasin itu Habibillah, Habibillah, kesayangan Allah,
Itu siapa? Ya Muhammad itu. Nah, seringkali memang kita ini kadang-kadang mengartikan dengan bahasa yang telah kita omongkan, tapi sebatas diomongkan. Barang yang diomongkan itu tidak jelas. Nah, ini persoalan agama ini. Kembali kepada umatan wasaton. Umatan wasaton itu adalah roh sebetulnya. Yang ada di dalam dada kita masing-masing itu umatan wasaton. Tapi lalu kemudian juga diartikan bermacam-macam lalu menjadi luas. Yang akhir-akhir ini lalu kemudian dikatakan umat yang pertengahan, tidak ekstrim. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau nanti ekstrim maka lalu kemudian ya memang itu betul tidak ekstrim, tetapi sebetulnya yang dimaksud dengan wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan itu yang mana? Wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan itu di mana? Ini ruh. Lalu kemudian ruh ini, lalu kemudian ada konsep lagi adalah khairul ummah, kuntum khairul ummah, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu itu sebaik-baik umat. Kapan menjadi sebaik-baik umat? Menjadi sebaik-baik umat manakala roh ini mengikut Rasulullah. Disebut di baitullah, maka dia akan menjadi selamat. Menjadi umat yang paling baik itu tatkala dia sudah bisa menyatu kembali dengan Allah dan Rasulnya itu. Dan itu tidak gampang. Kenapa itu tidak gampang? Karena Allah itu adalah Maha Suci. Dan hanya mau menerima yang suci-suci. Itulah lalu kemudian orang yang bisa mensucikan dirinya itu menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka wa dzakaros marabbihi fasholla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan ingat dan sholat. Nah, lalu kemudian juga diperdebatkan lagi. Kok hanya dengan ingat? Padahal ingat itu betapa pentingnya ingat itu. Saya selalu berkali-kali, ingat itu begitu pentingnya. Ingat dirinya sendiri, ingat keluarga, ingat sedang ada di mana, ingat waktunya sholat, ingat apalagi ingat kepada Allah dan Rasul. Sangat penting dan itu seringkali lupa kita ini. Jangankan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Waktu sholat saja kita lupa kalau sedang sholat. Waktu sholat saja. Kita ini lupa kalau sedang sholat. Aku iki mau wis maca Fatihah apa durung gitu kan. Begitu Allahu Akbar dengarkan Mas Haryanto sebagai imam lalu baca ini, apa kita ini tatkala rukuk tadi sudah membaca Fatihah atau sholat saja itu lupa. Maka lalu kemudian juga diingatkan itu di Quran itu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka bagi orang-orang sholat. Siapa itu? Yang lupa dia ketika sedang sholat. Sedang sholat saja lupa. Apalagi lalu dalam hal-hal yang lain. Nah,
Jadi ini urutan-urutan, kita ini menjadi umat yang satu, roh masih menyatu. Kemudian kita terpari menjadi umatan wasatan, masuk di dalam dada kita masing-masing ini. Lalu nanti sebaiknya bisa kembali ke asal. Asalnya itu di mana? Menyatu kembali. Dan itulah yang disebut dengan khairul umat. Umat yang sebaik-baiknya itu adalah umat yang ruh yang nanti bisa kembali. Dan karena susah untuk meraih kesucian ini, tidak semua orang bisa kembali. Dan orang yang tidak bisa kembali itulah disebut manusia sesat. Itulah renungan di para pagi hari ini, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi khairul ummah, umat yang nanti kelak bisa kembali. Dan tatkala kita berhasil bisa kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada asalnya. Itulah sesungguhnya orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita bisa kembali dengan upaya-upaya sehari-hari mensucikan diri kita lewat banyak ingat kepada Allah, lewat sholat, lewat puasa, lewat haji, dan juga amalan-amalan lainnya ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dikasihi dan disayangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.